Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya boleh menjumpai kita kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita terlebih dahulu mari berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini, sehingga kami boleh menikmati kesegaran pagi. Semua itu karena berkat kasih-Mu kepada kami, yang memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati hidup dan suasana pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diambil dari kitab Roma 15 ayat 1. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengenal istilah sombong rohani. Nah, pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi di jemaat mula-mula merasa sombong rohani. Karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang terpilih. Mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengenal Allah. Jadi pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi merasa mereka lebih hebat dan kuat dari orang-orang yang dianggap kafir karena belum mengenal Allah. Mereka memaksakan kehendak mereka, aturan-aturan keyahudian mereka terhadap kelompok jemaat yang menjadi Kristen dengan latar belakang paganisme, di mana orang-orang Kristen itu yang bukan Yahudi, maksud saya, belum pernah mengenal dan menyembah Allah. Itulah sebabnya timbul perpecahan di antara mereka pada jemaat mula-mula yang ada di Roma pada waktu itu. Sehingga Paulus merasa perlu memberikan nasihat dengan mengingatkan mereka agar mereka yang sudah kuat secara rohani, yaitu orang-orang Kristen Yahudi itu, mau membimbing, mau menuntun, mau mengajari yang belum kuat secara rohani, dan tidak berlaku sewenang-wenang atau semau gue, kalau kita pakai istilah sekarang ya, kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang paganisme atau kafir, yang sama sekali belum pernah mengenal dan menyembah Allah. Nah, kalau kita melihat pada zaman now, Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman now pun banyak kita temui orang yang sombong rohani, yang merasa lebih hebat rohaninya sehingga merasa kuat, merasa lebih karena merasa sudah dapat menghidupi kekristenannya secara benar, merasa mereka sudah paling benar dalam hidup keagamaannya. Merasa tidak ada lagi yang salah dalam pemahaman iman kekristenannya dan merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada orang lain yang lemah secara iman, yang merasa dirinya lebih diberkati dari orang-orang yang belum diberkati, sehingga berhak menghakimi bahwa dia sudah diberkati, yang lemah itu, yang belum memiliki apa-apa itu belum diberkati, sehingga
dapat sewenang-wenang menghakimi orang lain, menasihati panjang lebar nasihatnya, menggurui seakan-akan dialah orang yang paling saleh, yang paling benar, dan menyalahkan orang lain yang belum berhasil hidupnya. Ada pernah saya mendengar orang berkata begini, makanya dia harus begini, harus begitu. Kalian sih belum mampu, belum maksimal dalam melaksanakan keimanan. Makanya harus keluar dari sikap seperti itu, begini, begitu. Menghakimi dengan luar biasa. Lalu keluarlah ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tujuannya hanya untuk menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hati-hati dengan sikap yang merasa lebih hebat, lebih kuat, dan memaksakan kehendak, bersikap menghakimi dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Justru orang-orang yang belum kuat rohaninya, jika kita perlakukan seperti itu, bukannya bertobat, tetapi melihat kita sebagai sosok yang tidak patut ditiru dan diteladani, karena bersikap sombong rohani, merasa sok paling diberkati, merasa sok orang paling benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekristenan yang benar bukanlah merasa diri yang paling hebat dan rohani seperti apa yang pernah ditunjukkan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, yang menunjukkan bahwa mereka rajin berdoa, berpuasa, tidak pernah absen berdoa, melakukan adat istiadat keyahudian dan sebagainya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena itu tugas kita, orang yang sudah kuat secara rohani, yang sudah berakar kuat di dalam pemahaman iman yang benar kepada Kristus Yesus, adalah membimbing orang yang belum sepenuhnya paham tentang kekristenan dengan cara-cara yang benar. Tidak memaksakan kehendak, tidak menghakimi, sebaliknya mendoakan. Dan tidak hanya preaching, yang artinya hanya membawa nats-nats Alkitab, ya, tetapi juga di dalam kita membimbing, menuntun orang-orang yang lemah rohani itu harus ada teaching dan healing. Apa itu teaching dan healing? Yaitu tuntunan, pengajaran, dan penyembuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, walaupun kita kuat secara rohani, kuat secara iman, janganlah menciptakan tembok pemisah dan mengkotak-kotakkan orang lain. Dia lemah, saya kuat. Lalu bersikap lebih eksklusif, bersikap eksklusif karena merasa diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu adalah tindakan yang sewenang-wenang kalau kita bersikap menghakimi dan menyalah-nyalahkan orang lain karena mereka belum sepenuhnya paham tentang kekristenan. Kalau kita melihat hidupnya masih belum berkembang, bertumbuh ke arah yang semakin baik. Tugas kita adalah membimbing, memberikan nasihat, dan mendoakan mereka. Jadi jangan hanya kita tahu menghakimi, nyalah-nyalahkan orang lain, ya. Oh, dia belum mengenal Tuhan, oh pantas hidupnya belum berubah dan sebagainya, tetapi kita tidak mau mendoakan mereka. Saya mengutip sebuah judul lagu Steve Green yang berjudul People Need the Lord. Orang-orang membutuhkan Tuhan, artinya. Dalam syair lagu Steve Green yang berjudul People Need the Lord, itu ada dikatakan di sana, mereka perlukan kasih Yesus yang benar, kasih
yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang lemah secara rohani membutuhkan dan memerlukan kasih Yesus yang benar, kasih yang sejati. Maka mari kita tunjukkan kasih kita kepada mereka sebagai bentuk bahwa inilah kasih Tuhan. Kita berikan mereka bimbingan, kita kasihi mereka supaya mereka belajar sehingga mereka bertumbuh semakin kuat hari ke hari dan menerima Injil dalam pemahaman iman yang benar. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan juga bagi orang yang lemah, bukan hanya yang kuat. Matius 9 ayat 12 dikatakan di sana, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Karena itu, orang-orang yang lemah secara rohani yang membutuhkan tabib, yaitu Kristus. Nah, kita yang sudah kuat, mari menolong mereka karena mereka membutuhkan tabib agung itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yang lemah harus dituntun, dibimbing, yang kuat membimbing dan menuntun, tidak bersikap sewenang-wenang. Sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita saling menopang, saling membantu, sehati dan sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada orang-orang yang lemah yang belum bertumbuh secara baik di dalam iman mereka kepada Kristus, yang masih Kristen susu, yang masih lemah. Karena itu kami yang kuat secara rohani Tuhan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat menuntun saudara-saudara kami yang lemah di dalam iman, agar mereka semakin kuat di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Agar kami tidak menjadi batu sandungan dan kami tidak menghakimi saudara-saudara kami itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.